Bab 2958-2960. Menghadapi guntur dan kilat, Dev tidak panik sedikit pun, malah sebaliknya, tangan Dev mulai menarik kekuatan guntur dari tubuhnya, lalu percikan kilat langsung berkumpul di tangan Dev. Segera setelah itu, kekuatan guntur dan kilat berubah menjadi 3 tombak guntur, dan seluruh tombak itu berdengung dengan busur listrik. Tanpa basa-basi, Dev langsung melemparkan 3 tombak di tangannya ke 3 elang petir yang haus darah. Setelah mendekati elang guntur yang haus darah, tombak panjang itu meledak seketika dan berubah menjadi ribuan busur listrik yang menyebar kemana-mana. Elang guntur haus darah sudah memiliki kekuatan petir, jadi mereka tidak takut dengan busur ini. Tetapi ketika busur ini meledak, ketiga elang guntur haus darah mundur dengan teriakan aneh. Mata ketiga elang guntur yang haus darah penuh ketakutan. Mereka tampaknya sangat takut dengan kekuatan petir yang dilemparkan oleh Dev. 3 elang guntur yang haus darah itu mengepakkan sayap mereka, dan setelah melihat Dev dengan ngeri, mereka berbalik dan hendak melarikan diri. Mereka tahu bahwa mereka sama sekali bukan lawan Dev. Ingin lari ya? Dev mengangkat sudut mulutnya sedikit. Jika ketiga elang guntur yang haus darah itu melarikan diri, bukankah itu memalukan bagi Dev? Di telapak tangan kanan Dev, busur listrik kecil muncul, dan kemudian menjadi semakin besar, dan menimbulkan suara berderak. Dev mendorong ke depan dengan telapak tangannya, dan kekuatan beberapa petir langsung menghantam 3 elang guntur yang haus darah dengan kecepatan cahaya. Sebelum 3 elang guntur yang haus darah bisa berteriak, mereka tersambar jatuh oleh kekuatan petir Dev. Aura asli guntur dan kilat ini benar-benar bagus. Dev sedikit terkejut, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan aura asli ini. Melihat bahwa Dev telah memenggal kepala 3 elang guntur yang haus darah itu dengan mudah dengan lambaian tangannya, semua orang terkejut. Dev berjalan mendekat, melihat tubuh 3 elang guntur yang haus darah terjatuh. Dev meminta Ji Yun untuk mengeluarkan pil binatang dari elang guntur yang haus darah itu. Pil binatang elang guntur yang haus darah ini dapat membuat Dev menambah kekuatan aura asli guntur dan kilat di dalam ruang aslinya, dan itu akan sangat membantu perkembangan kekuatannya. Saudara Dev, kekuatan petirmu sangat kuat, luar biasa. Lao Sun melangkah maju dan berkata dengan kaget. Dia tidak tahu bahwa Dev sudah memiliki ruang asli di dalam tubuhnya, dia hanya merasakan aura asli dari guntur dan kilat itu. Dev juga sangat puas dengan kekuatan guntur dan kilat yang dimilikinya saat ini. Dengan cara ini, jika lawan ingin menggunakan kekuatan guntur dan kilat biasa untuk menghadapi Dev, bukan hanya dia tidak akan berhasil, tetapi Dev akan menyerap kekuatan guntur itu sebagai gantinya. Dev sebenarnya memiliki semacam antisipasi saat ini, dia menantikan pertemuan dengan Raja Elang Guntur. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengendalikan kekuatan guntur dan kilat yang dipancarkan oleh Raja Elang Guntur. Tuan Dev, kamu benar-benar luar biasa, sangat luar biasa. Pada saat ini, Gao Qisheng berjalan ke depan Dev dan berkata dengan kekaguman di wajahnya. Aku hanya beruntung, jika ketiga elang guntur yang haus darah ini terbang secara terpisah, aku tidak dapat membunuh mereka dengan satu serangan. Dev berkata dengan sangat rendah hati, meskipun jika 3 elang guntur yang haus darah terbang ke 3 arah yang berbeda, Dev benar-benar tidak punya pilihan selain harus membunuh ketiga elang guntur yang haus darah itu. Lagi pula, dia sangat membutuhkan tambahan aura asli dari guntur dan kilat. Saat ini, Dev dan yang lainnya sedang mengemasi mayat elang guntur yang haus darah. Sekelompok orang datang perlahan tidak jauh dari mereka. Ayah, elang guntur yang haus darah telah pergi. Mengapa bisa? Aku tidak mengerti. Ning Ken melihat ke atas, tetapi tidak menemukan bayangan elang guntur haus darah sama sekali. Mungkinkah elang guntur haus darah telah melarikan diri? Kata seorang penatua keluarga Ning, tidak mungkin. Setelah elang guntur yang haus darahku taklukkan, dia akan mengakuiku sebagai tuannya, dan dia tidak akan lari dari tuannya. Ning Kaichen menggelengkan kepalanya, melihat ke sekeliling langit, dan kemudian membuat beberapa suara aneh, tetapi tetap tidak melihat ketiga elang guntur haus darah kembali. Ayah, lihatlah, ada seseorang, Ning Ken berkata dan menunjuk ke arah Dev dan yang lainnya yang berada tidak jauh. Ning Kaichen juga mengerutkan kening ketika dia melihat seseorang di depannya, dan ekspresinya menjadi tegang. Lagi pula, para kultivator yang datang ke sini, semua bertujuan untuk mencari harta karun itu. Tuan Dev, lihat cepat, seseorang datang kemari. Gao Qisheng juga melihat semua orang dari keluarga Ning saat ini. Dev mendongak, dan kesadaran spiritual yang besar langsung menyelimuti orang-orang itu. Meskipun sangat tidak sopan bagi orang asing untuk menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki satu sama lain tanpa alasan,
tetapi di padang salju yang luas ini, semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Dave ingin melihat siapa pihak lain dan tingkat kekuatan apa yang dia miliki. Jika kekuatan pihak lain tinggi, mereka dapat melarikan diri begitu mereka belum bertemu. Tapi setelah indera spiritual Dave menyelimuti orang-orang dari keluarga Ning, dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa mereka datang ke sini?" Dave langsung tahu bahwa itu adalah Ning Kaichen dan yang lainnya. Lagi pula, mereka sudah pernah beradu kontak dengan Dave, jadi Dave tahu aura Ning Kaichen. Ning Kaichen juga merasa bahwa pihak lain sedang menyelidikinya dengan indera spiritualnya, lalu dia berkata dengan wajah yang sedikit marah, "Bersiaplah untuk bertarung." Ning Kaichen menyuruh keluarga Ning untuk bersiap-siap berperang, dan kemudian dengan cepat berjalan menuju ke arah Dave dan yang lainnya. Ketika Ning Kaichen dan yang lainnya mendekat, Ning Ken langsung melihat mayat ketiga elang guntur yang haus darah peliharaannya di tanah. "Sialan, ternyata kamu membunuh elang guntur kami, apakah kamu mencari kematian?" Ning Ken meraung marah, dan meminta keluarga Ning untuk mengepung Dave dan yang lainnya. Sejak Ning Kaichen memakan buah guntur langit dan alamnya telah naik ke puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit, Ning Ken juga menjadi jauh lebih merajalela. Dia merasa ayahnya sudah tak terkalahkan. Ning Kaichen memandang Dave dengan mata penuh permusuhan, namun itu bukan karena Dave telah membunuh ketiga elang gunturnya, tetapi karena kejadian yang memperebutkan buah guntur langit hari itu. Dave memetik 3 buah guntur dari pohon guntur di Gua Raja Elang. Melihat Dave yang sekarang hanya seorang kultivator kelas 4 di alam komposit, dia yakin Dave mungkin belum memakan 3 buah guntur langitnya. Jika itu masih ada di tubuh Dave, maka nilai ketiga buah guntur langit ini tidak kurang dari pil jiwa es. Jika Anda bisa mendapatkan 3 buah guntur langit, tidak masalah apakah Anda menemukan harta karunia atau tidak, itu sudah sepadan. "Orang-orang dari keluarga Ning, aku tidak menyangka kalian juga datang ke sini." Pada saat ini, Ji Yun melangkah maju, dan menatap Ning Kaichen dan Ning Ken dan berkata. Ning Ken melihat Ji Yun dan berkata, "Siapa kamu?" "Aku Ji Yun, patriark muda dari Sekte Terbang." Ji Yun memperkenalkan dirinya, "Ternyata kamu adalah tuan muda dari Sekte Terbang, mengapa kamu bergaul dengan orang-orang ini?" Ning Kaichen bertanya pada Ji Yun, "Mereka semua adalah temanku." "Patriark Ning, membunuh elang guntur Anda adalah kesalahpahaman. Jika Anda membutuhkan kompensasi, saya pasti akan memuaskan keluarga Ning ketika saya kembali ke Sekte Terbang," kata Ji Yun menghadap Ning Kaichen. Sekte ternak sangat kaya, jadi Ji Yun merasa berkuasa. Apakah itu kesalahpahaman atau tidak, Dave harus melunasi hutangnya hari ini juga. "Jadi Tuan Ji Yun, sebaiknya Anda menjauh," Ning Kaichen berkata dengan dingin. Ji Yun mengerutkan kening. "Patriark Ning, bisakah kamu memberiku wajah aku?" "Tidak, pergilah dari sini, atau aku akan membersihkanmu juga," Ning Ken berkata dengan marah. Sekarang keluarga Ning telah merasa luar biasa, karena Ning Kaichen sudah berada di puncak kekuatan peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit, dan leluhurnya juga telah hidup kembali, jadi keluarga Ning saat ini, bukan lagi keluarga Ning yang sebelumnya. Ning Ken juga ikut-ikutan marah dan sama sekali tidak memperhatikan Sekte Terbang. "Kamu..." Wajah Ji Yun penuh amarah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, Sekte Terbang hanya berfokus pada transportasi, dan mereka dianggap sebagai keluarga semi-komersial, jadi kekuatan mereka pasti tidak terlalu kuat. Sekarang, melihat keluarga Ning tidak memberinya muka, Ji Yun sama sekali tidak terlihat tampak marah. "Semuanya, saya Gao Qisheng dari keluarga Gao. Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda berani menyentuh saya di sini, saya jamin Anda tidak akan bisa keluar dari ujung utara ini," kata Gao Qisheng kepada Ning Kaichen sambil maju 2 langkah. Keluarga Gao, Ning Kaichen mengerutkan kening, dia pernah mendengar tentang keluarga Gao. Lagi pula, di ujung utara, keluarga Gao dianggap sebagai keluarga terbesar dan terkuat. "Meskipun kamu berasal dari keluarga Gao, tetapi kamu telah membunuh elang guntur kami, itu tidak bisa dilupakan begitu saja kan?" Ning Kaichen berkata kepada Gao Qisheng, "Kompensasi apa yang kamu inginkan, keluarga Gao saya pasti akan setuju denganmu," kata Gao Qisheng. Mereka semua dapat melihat bahwa kekuatan Ning Kaichen telah mencapai puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit, dan di antara mereka, tidak ada yang setara dengannya sama sekali, tidak ada yang memiliki alam yang lebih tinggi dari Ning Kaichen. "Kompensasi saya sangat sederhana, bocah bernama Dave ini memiliki 3 buah guntur langit di tubuhnya. Selama dia menyerahkan buah guntur langit kepada saya akan segera pergi." Ning Kaichen menunjuk Dave dan berkata, dia melihat bahwa Dave hanyalah kultivator kelas 4 di alam tubuh komposit. Di antara orang-orang ini,
Dev adalah orang dengan tingkat terendah, jadi Ning Kaichen berpikir bahwa Dev hanyalah pengikut kecil di antara orang-orang ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Dev adalah bos dari kelompok orang ini, dan orang-orang ini harus menuruti kata-kata Dev? Ketika Gao Qisheng mendengar ini, dia memandang Dev, beraninya dia mengambil alih urusan Dev. Dan Dev memandang Ning Kaichen, dia tahu bahwa Ning Kaichen pasti telah mengambil buah guntur langit, jika tidak mungkin dia melompat dari peringkat ke-8 alam tubuh komposit ke puncak peringkat ke-9 alam tubuh komposit dalam waktu sesingkat ini. Kamu ingin buah guntur langitku? Kata Dev dengan senyum tipis. Tentu saja, Ning Kaichen mengangguk, sayang sekali aku telah memakan buah guntur langitnya. Bahkan jika aku belum memakannya, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Memangnya apa yang dapat kamu lakukan? Kata Dev dengan senyum dingin. Sial, apakah kamu mencari kematian? Melihat Dev berani berbicara dengan ayahnya seperti ini, Ning Ken sangat marah. Ning Kaichen menatap Dev sedikit, dan kemudian berkata kepada orang lain. Teman-teman, saya memiliki keluhan pribadi dengan anak ini, jadi saya harap Anda sekalian tidak terlibat dengannya. Selama Anda semua pergi sekarang, saya berjanji tidak untuk menyakiti Anda. Ning Kaichen ingin orang lain meninggalkan Dev, lagi pula Ning Kaichen tidak ingin menyinggung keluarga Gao dan sekte terbang. Terlebih lagi, ada beberapa kultivator kelas 8 dari alam tubuh komposit di sini. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, bahkan jika keluarga Ning mereka bisa menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Jadi Ning Kaichen hanya ingin berurusan dengan Dev dan mengambil buah guntur langit dari Dev. Menurutnya, tidak mungkin orang-orang ini melawan keluarga Ning mereka demi Dev, yang hanya seorang kultivator kecil. Tetapi begitu Ning Kaichen selesai berbicara, Lao Sun berteriak dalam sekejap. Persetan dengan ibumu, benarkah kamu memiliki keluhan pribadi? Bukankah kamu hanya ingin merebut sesuatu? Kami tidak akan pergi, kami akan membantu saudara Dev. Tuan Dev adalah tamu keluarga Gao saya, tidak peduli keluhan apa yang Anda miliki, keluarga Gao saya akan selalu berdiri di sisi Tuan Dev. Kata Gao Qiqiang marah. Melihat ini, Ning Kaichen sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini sangat menghormati kultivator kecil dari peringkat ke-4 alam tubuh komposit. Kamu hanya berada di puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit sekarang, dan orang-orang yang kamu bawa hanya berada di peringkat ke-7 atau ke-8 dari alam tubuh komposit. Kamu pikir kamu akan menang, dan kamu masih menginginkan buah guntur langitku. Lelucon yang luar biasa. Sekarang aku tidak hanya telah membunuh elang guntur yang haus darah ini saja, tetapi aku juga akan menumpahkan darahmu. Kamu pikir aku bisa dengan mudah diganggu? Dev menatap Ning Kaichen dengan dingin dan berkata. Begitu Dev selesai berbicara, semua orang di keluarga Gao, Lao Sun dan yang lainnya, serta Ji Yun, semua memasang postur tubuh mereka dalam sekejap, tampak seperti sedang ingin bertarung sampai mati. Kali ini, Dev akan mengalahkan Ning Kaichen dalam sekejap.